di muka bumi ini. Apa? Anda mau tahu? Pengorbanan Isa Al-Masih putra Maryam yang turun dari surga, mengorbankan dirinya, disalib di bukit Golgota untuk menghapus dosa manusia, agar manusia tidak setiap tahun potong binatang, potong kambing, menyusahkan manusia. Maka Isa Al-Masih Yesus Kristus tidak menyusahkan manusia, tidak menyusahkan umatnya, maka dia turun ke bumi untuk mengorbankan dirinya agar manusia. Aduh, ke pagi banteng tulang dari pagi sampai sore ini masjid ini Pak Ustadz ini suruh kumpul-kumpul, beli sapi, beli kambing untuk berkorban, darahnya dikumpulkan untuk menghapus dosa. Itu zaman Nabi, zaman Nuh, zaman Ayub, zaman Musa, zaman Elia. Dosa dihapus dengan darah binatang. Karena Yesus belum turun ke muka bumi. Sebelum Yesus turun di muka bumi, manusia tidak layak dosanya dihapus dengan cara binatang. Manusia tidak layak, manusia tidak cukup kalau dosanya dihapus dengan cara binatang. Apakah manusia keturunan dari binatang sehingga dosamu dihapus dengan cara binatang? Kalau manusia keturunan dari binatang, maka dosa Anda harus dihapus dengan cara binatang. Kalau manusia keturunan dari manusia, dosamu dihapus oleh manusia. Siapakah manusia itu? Baca di surat An-Nas, binas, balikin nas, sembah manusia, raja manusia. Manusia punya raja, itu adalah Yesus. Wujud dari Allah adalah Yesus. Allah adalah cahaya. Yesus adalah wujud daripada manusia itu. You understand atau nono, atau pura-pura bodoh, atau pura-pura kabur mata atau katarak. Mengerti sedikit atau mengerti tidak sedikit? Ya, seandainya Anda mau menyelamatkan semut, di bawah ini api penuh dengan api, tetapi di tangan Anda ada semut yang hendak berjalan mau jatuh. Bagaimana caranya Anda mau menyelamatkan semut itu? Ya, kalau Anda mau menyelamatkan semut itu dengan tangan Anda, semut itu akan kejepit. Setelah kau lepaskan, semut itu lepas nafas gini, antara mati atau hidup. Bagaimana caranya semut itu supaya dia tidak jatuh ke dalam bara? Harus manusia itu berubah menjadi semut supaya dia berbahasa semut. Hai semut, aku temanmu. Jangan ke situ, itu ada api. Ayo ke sini. Harus berubah menjadi semut supaya semut selamat. Begitu pula manusia. Manusia semuanya jatuh dalam dosa. Begitu Tuhan melihat manusia mau jatuh dalam dosa, bagaimana Allah mau turun ke muka bumi? Apabila Allah turun ke muka bumi, Allah itu adalah api, Allah itu adalah besar, Allah itu adalah sinarnya sangat menyilaukan, dan bumi itu di hadapan Allah itu besar daripada pinang, kecil seperti keledai, seperti kedelai, seperti jagung. Kalau Allah turun secara Allah ke muka bumi, saudara, tempat jempolnya, kaki jempolnya Allah pun tidak dapat. Bumi langsung amblek dan manusia mati semua. Jadi hikmahnya akal Allah itu tidak habis. Bagaimana caranya aku menyelamatkan manusia supaya manusia itu selamat? Dia harus mengubah dirinya menjadi manusia. Bagaimana caranya mengubah dirinya seperti manusia? Dia harus meminjam rahimnya Maryam dalam Al-Quran Maryam. Ya, dia bilang apa di kitab Maryam? Adakah perawan di dunia ini melahirkan? Manusia perawan di dunia ini bisa melahirkan kalau dia selingkuh di luar rumah, atau di kebun-kebun, atau masuk dalam hotel pulang sekolah. Sekarang ini banyak gadis bukan perawan, tetapi di perawan melahirkan aneh bin ajaib. Karena Tuhan mau menempati yang kudus, yang suci. Amin. Bagi perawan-perawan ini harus menjaga kekudusan. Bagi perawan-perawan ini harus menjaga segel.
Jangan nanti punya suami segel sudah terbuka, masa rumah tangga punya 1 2 kamu ketuduh, kamu lonte, kamu pelacur. Kenapa kau bilang saya lonte? Buktinya saya dapat segel. Apa ini orang tua nasihat? Benar mana? Orang tua. Saya menasihat. Saya dulu segelku yang buka suami, pacarku banyak, pacarku jadikan teman, itu saya punya prinsip. Laki-laki mau perempuan itu teman, tidak ada pacar. Maka saya berharga di mata suami. Suami mau berbaik dengan saya, mau berkata apa? Saya bisa berkata, saya apa besok kira di menangan gitu kayaknya. Maka saudara, Tuhan itu mau menyelamatkan manusia, tidak turun berat. Tuhan itu harus mengubah dirinya jadi manusia, berbahasa manusia, karena mau menyelamatkan manusia. Karena di dalam firman Tuhan, Nabi zaman dulu sampai sekarang Nabi tidak mati. Ya jelas Nabi tidak mati karena kita ini sebagai penyambung lidah Nabi. Kita ini sebagai penyambung lidah kaki Nabi, penyambung tangan Nabi, utusan Tuhan. Maka siapa yang mengorek-ngorek utusan Tuhan, jangan harap umurmu panjang, dipangkas. Amin. Saya sedang geram karena saya dituduh yang tidak-tidak. Harga saya ini mahal, bukan seperti kilo-kilo. Ada label, ya, ada label. Saya punya harganya. Selagi saya belum kenal Tuhan, saya ada label. Apalagi sekarang sudah kenal Tuhan, label pun lebih lagi, saudara. Ku jaga kekudusan itu. Ya.